Di era globalisasi ini, investasi bukan lagi menjadi hal yang asing. Melakukan investasi pada dasarnya sama dengan menabung. Kita akan mendapatkan banyak manfaatnya setelah beberapa waktu tertentu. Dan manfaat inilah yang sudah sangat dirasakan oleh selebriti cantik dan seksi Nikita Mirzani. Di tengah karir dan popularitasnya sebagai public figure yang kian menanjak, Nikita memiliki begitu banyak investasi, mulai tanah, properti, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan saham. Semua investasi yang Nikita miliki semata-mata ia siapkan demi kelangsungan masa depan ketiga anaknya. Punya investasi itu sejak kapan sih? Dari 5 tahun yang lalu. Apa sih yang membuat lo terpikir untuk investasi? Karena kan kita nggak pernah tahu umur itu sampai kapan. Pertama, kedua, investasi itu penting karena apa yang kita taruh 5 tahun kemudian itu akan jadi banyak. Gitu. Apa aja sih mungkin investasi yang lo lakukan? Investasi gue ada di tanah, ada di asuransi pendidikan, asuransi jiwa, terus properti. Terus paling sekarang lagi ikut-ikutan main saham. Oke. Niki tertarik dengan hal itu. Kalau emas batangan itu gue takutnya ketika sebenarnya invest apapun pasti ada naik turunnya. Tapi kalau emas batangan itu gue belum belajar sih. Tapi kalau dibilang punya emas batangan nggak punya, tapi nggak apa-apa. Justru kalau investasinya ke diamond sebetulnya rugi. Ruginya karena apa yang kita beli biasanya kalau kita mau jual lagi diamond itu bukan adanya kenaikan tapi ada penurunan. Beda sama emas gold 24 karat gitu kan. Kalau itu kan ikutin pasar. Kalau pasar lagi naik kita jual ya bisa naik. Kalau lagi turun ya turun. Kalau saham kan sekarang lagi zamannya koin apa? Bitcoin. Nah, kemarin tuh setahun hampir 2 tahun ini beli Bitcoin dan alhamdulillah sih maksudnya ada peningkatan. Oke. Belajarnya berapa lama nih untuk itu sendiri? Kalau gua saham itu yang Bitcoin itu nggak berani yang ikutan main jual beli gitu-gitu karena gua nggak ada waktu, jadi gua cuma taruh aja duitnya, nanti dia akan nambah dengan sendiri. Asuransi pendidikan aja sama asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Tapi lo berpikir nggak sih nih untuk anak lo ke depannya nanti mereka harus seperti apa kayak gitu? Oh iya dong, mereka harus jadi anak-anak yang bertanggung jawab, mandiri, bisa bertanggung jawab sama apapun yang mereka pilih. Itu aja sih, nggak berlebihan. Tapi lo terpikir nggak kayak untuk anak-anak lo apapun yang mereka mau ya udah ayo gue kasih segala macam. Nggak apapun. Anak-anak gue itu kalau mau apapun mereka harus belajar kasih nilai yang bagus baru buat mereka bisa beli apa yang mereka mau. Tapi anak-anak gue anak-anak yang cukup tahu diri sih. Kalau diajak pergi atau belanja aja, kalau mereka lagi nggak butuh mereka nggak mau. Apalagi yang nomor 2 nih, kalau beli mainan juga paling ngambilnya yang kecil-kecil gitu. Nggak yang biasanya kalau anak artis kan dibawa ke mall, diborong semua. Aska nggak gitu. Kalau yang nomor 3 karena masih kecil, jadi dia sukanya sama apa yang lagi dia suka aja. Kayak misalkan lagi suka sama truk, dia beli semua truk. Properti. Karena harganya naik terus. Tapi kalau untuk bisnis lo berarti masih gimana nih? Bisnis oke sih, maksudnya running, tapi beda sama properti. Kayak misalkan gue beli tanah, terus gue bangun rumah. Gue bangun paling habis berapa? 1,2 M. Gue bisa jual dengan harga 2,5 M. Jadi keuntungannya cepet banget. Kalau bisnis ya kan keuntungannya nggak banyak, tapi runningnya. Ada rencana mau bikin PT sendiri mungkin? Sudah punya PT sendiri. Atas nama? Niki Global Energy. Atas nama itu akan Niki berikan ke anak-anak nanti? Iya, kalau anak gue passionnya begitu ya pasti diturunin ke anak. Gue nggak punya siapa-siapa lagi kecuali anak dan kakak dan adik. Jadi buat masyarakat sama Indonesia yang bingung mau taruh duit di mana, mendingan kalian investasikan saja ke misalkan deposito, atau kalau kalian berani agak sedikit gambling ya boleh di saham, tapi akan butuh waktu untuk belajar gitu. Atau kalau kalian ada duit berlebih, beliin tanah, diamin 2-3 tahun, harganya bisa 3 kali lipat dari itu. Daripada uang terbuang sia-sia cuma ditaruh di tabungan nggak dapat apa-apa gitu kan, mendingan diputerin untuk hal-hal yang tapi harus diyakinin dulu sih kalau mau main saham atau apapun itu. Sekarang kan lagi happening banget ya, harus yakin dulu soalnya teman-teman juga banyak juga sih yang naruh duit bilang